Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu semuanya kalau ditanya pengen masuk surga pasti ngaku pengen, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini udah siapkan banyak pahala. Banyak kesempatan. Gelar karpet berpahala, masang meja buat tadarus berpahala, nyalakan lampu berpahala, dengerin kultum berpahala, nyiapkan sahur, nyiapkan apa lagi? Buka, itu juga berpahala. Jadi manfaatkan kesempatan baik ini mumpung masih bisa. Ini kan kalau kita ibu-ibu tuh mumpung tidak atau belum berhalangan di bulan Ramadan, manfaatkan buat ibadah. Nanti kalau udah datang waktu halangan, Masya Allah, mau ibadah udah, mau baca Quran udah dilarang, nggak boleh ya. Mau sholat udah nggak bisa, mau tarawih, Masya Allah banyak. Mumpung Allah masih kesempatan diberikan kepada kita, yuk manfaatkan dengan baik, ya. Moga-moga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan udah jelas doa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepadamu keridhaanmu dan surga. Nah, kita tarawih kalau nggak dapat ridha Allah ngapain? Kita sholat witir ngapain nggak dapat ridha Allah? Ya ridha Allah, kalau dia seorang istri harus dapat ridha dari suaminya. Jangan sampai udah waktunya buka nggak disiapin. Kenapa? Ibunya lagi baca Quran. Mana yang lebih wajib? Coba. Antara baca Quran dengan berkhidmah kepada keluarga. Ya, kalau baca Quran itu manfaatnya buat diri sendiri, tapi berkhidmah menyiapkan berbuka itu buat orang banyak. Para jamaah sekalian, yuk, ini ada 7 amalan istimewa di bulan Ramadan. Yang pertama tentunya puasa Ramadan. Tujuannya apa? Tingkat tinggi manusia menjadi orang yang bertakwa. Tawadu, enggak sombong, qanaah, puas dengan pemberian Allah, wara, menjaga kehalalan rezeki yang dimakan, yang dipakai, dan yakin atas kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Amalan istimewa yang kedua tentunya sholat tarawih yang enggak ada di bulan-bulan lain. Itu manfaatkan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa melaksanakan qiyamul lail. Salat tarawih itu qiyamul lail. Karena dia beriman dan mengharap pahala Allah, gak usah pengen yang macam-macam. Kenapa begitu? Saya beriman. Kenapa tarawih? Saya pengen dapat pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi lahir kayak bayi lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan syahrul Quran, banyakin tuh baca Quran. Gak bisa, ya udah. Kalau nggak bisa baca terjemahnya. Banyakin baca terjemah Al-Quran juga dapat pahala. Mumpung bulan Ramadan ini syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran. Yang keempat adalah bersedekah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
kayak angin berhembus. Nah, kita ini tiap malam terawih jangan hanya terawih, tapi kudu siapin buat sedekah 2.000. Kira-kira 2.000 masuk surga gak? Ayo. Berharap masuk surga dengan 2.000? Alhamdulillah, insya Allah dimasukin ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun 2.000. Yang kelima adalah memberi makan orang yang berbuka. Jadi siapa saja, termasuk keluarganya, termasuk tetangganya, berbagilah apa yang ada di rumah, bagikan ya, karena bagusnya makanan adalah yang dimakan oleh orang yang sedang lapar. Kemudian yang keenam, i'tikaf di bulan Ramadan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ini orang-orang Islam, janganlah kamu campuri mereka, istri-istri kalian dekat, sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Surat Al-Baqarah 187. Jadi i'tikaf yang betul di mana? Bolehkah i'tikaf di rumah? Ya, harus ada niatnya tuh. Syarat i'tikaf: 1, orang yang beriktikaf. 2, tempat i'tikaf. Di mana? Hanya boleh di masjid atau di musola yang digunakan untuk sholat berjamaah. Ada yang nanya, bolehkah kita i'tikaf di rumah? Kagak boleh. Jadi dalilnya udah jelas ya. Itu menurut Imam Hanafi, yang boleh ditempati untuk i'tikaf adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Tapi mazhab yang 3 boleh ya, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali boleh sholat yang digunakan untuk berjamaah, sholat berjamaah. Yang ketiga syaratnya niat. Kalau nggak niat nggak dapat. Yang keempat, berdiam diri di dalam masjid. Ukuran tumakninah. Kalau ibu masuk dari pintu kanan, keluar dari pintu kiri, itu bukan termasuk dengan i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid. Ya. Di rumah nggak bisa. Yang ketujuh adalah memperbanyak doa dan istighfar. Apa aja sertain dengan doa. Masuk majlis, masuk musola, masuk masjid, berjalan, ketemu orang, doain orang lain. Dulu ada seorang alim itu menyatakan bahwa kalau kita pengen punya rumah yang baru, maka ketika kita jalan, lihat rumah orang sedang ngebangun, doain. Semoga cepat diselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu orang yang dia pengen punya apa, kita doakan. Jadi lisan kita ini senantiasa penuh dengan doa. Wabil khusus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini jumlahnya masih berapa ya sekarang? Malam ke-8 ada 70. Alhamdulillah, 70 orang ke depannya bisa 7.700 orang. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga manfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tadarusnya gantian tadarus bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak? Ya 2 orang, bapak dan bapak. Sallu ala Muhammad.